Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu, urapan-Mu menyertai setiap kami. Tuhan, bukakan rahasia firman-Mu bagi setiap kami hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara di mana saja Anda berada. Saya percaya Tuhan menginginkan kita terus bertumbuh di dalam keadaan apapun, di dalam situasi apapun. Tuhan mau kita bertumbuh, ya, tetap sehat jasmani dan rohani. Iya, hari ini saya diberikan tema tentang sehat secara rohani. Saudara, apa itu sehat? Sehat itu adalah satu keadaan di mana bukan hanya fisik tetapi mental kita berada dalam keadaan yang sejahtera, ya, aman, ya, damai, sejahtera, tidak sakit. Ya, dan saya percaya banget saudara bahwa kesehatan fisik itu sangat ditentukan oleh kesehatan rohani. Jika rohani kita sehat, maka fisik kita juga sehat. Ya, tetapi kalau rohani kita itu tidak sehat, maka fisik kita juga tidak sehat. Kenapa? Karena keadaan kesehatan jasmani yang ada di luar kita itu sangat ditentukan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Terutama saudara, yang sangat menentukan faktor kesehatan seorang manusia adalah keadaan. Ya, kalau orang dalam keadaan tertekan, stres, itu bisa membuat orang itu menjadi sakit. Ya, apalagi kita hari-hari ini berada di dalam situasi yang sangat menegangkan. Kita ada dalam satu keadaan ketakutan yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan kita nggak tahu sampai kapan, ya, virus ini akan berhenti, sampai kapan kita stay at home, sampai kapan kita terus berada dalam keadaan seperti ini. Semua orang bingung dan bertanya apa yang sedang terjadi dan berapa lama kami akan dalam keadaan yang seperti ini. Saudara, kita akan mau sama-sama mendengarkan apa rahasia firman Tuhan hari ini. Bagaimana supaya dalam keadaan tertekan sekalipun kita bisa menjaga kesehatan rohani kita. Supaya waktu rohani kita sehat, maka jasmani kita juga sehat. Mari kita lihat bersama saudara. Saya hanya memberikan 2 poin hari ini. Bagaimana tetap menjaga supaya jasmani kita sehat, yaitu tentunya rohani kita harus sehat. Nah, untuk menjaga kesehatan rohani, yang pertama saya pengen kita baca dulu satu firman Tuhan dari 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Ya, 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua berkata begini: saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, firman ini berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga kamu baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dengan kata lain, ya, kalau kita jiwanya baik, maka semua keadaan segala sesuatu itu juga baik, ya. Jadi saudara, kita lihat sama-sama bagaimana cara untuk kita bisa menjaga roh kita tetap sehat dan kuat. Ya, yang pertama adalah ketika kita dekat dengan Tuhan, maka roh kita itu akan menjadi tenang, maka roh kita akan menjadi sehat, ya. Orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena ada satu kekosongan dalam jiwa manusia yang tidak bisa diisi oleh apapun juga, tidak bisa tergantikan oleh apapun juga, itu yaitu kekosongan jiwa, dan itu hanya bisa diisi oleh satu, yaitu Tuhan. Untuk mengenal Tuhan itulah kebutuhan manusia. Ya, kenapa? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya, kita ini adalah manusia roh, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi ada satu kebutuhan dalam diri manusia yang paling dalam, kebutuhan mental, kebutuhan jiwa, yaitu mengenal Tuhan dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita memiliki roh yang sehat? Tentunya yang pertama, manusia itu harus hidup dekat dengan Tuhan, ya. Orang yang berbahagia di dunia ini bukan orang kaya. Orang yang paling berbahagia di dunia ini bukan orang yang punya deposit yang banyak. Bahkan ada satu saat nanti uang pun tidak bisa menolong kita. Nah, siapa orang yang berbahagia di dunia ini? Orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, kenapa saudara? Karena kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita berada dalam damai, sejahtera, dan sukacita.
Kita perlu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena untuk bisa menikmati bahkan jerih payah yang kita dapat di dunia ini, itu pun juga adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau orang tidak dekat dengan Tuhan, berapapun penghasilannya, mau ratusan juta sebulan, dia tidak akan pernah bisa menikmati kebahagiaan. Kenapa? Karena dia tidak berada dekat dengan Tuhan dan dia tidak bisa mendapat anugerah dan karunia untuk menikmati hidupnya. Saudara, ya, Daud berkata begini di dalam Mazmur. Saya pengen kita semua baca sama-sama. Mazmur 62 ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat yang kedua, di sana dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud menulis, saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang, ya. Saya yakin kenapa Daud bisa menulis Mazmur ini, karena dia memiliki sebuah pengalaman pribadi bagaimana dia tidak tenang, lalu dia dekat dengan Allah, lalu dia bisa merasakan ketenangan itu. Kita tahu bersama Daud adalah seorang yang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia mau dibunuh, saudara, sampai dia berpura-pura menjadi orang gila. Dia melakukan segala sesuatu, dia ada dalam ketakutan dan tekanan yang luar biasa. Lalu ketika dia akhirnya mencari Tuhan, dia bisa menulis Mazmur ini. Dia bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah keselamatanku. Saudara, ya, orang yang dekat dengan Tuhan itu orang yang memiliki segalanya dalam hidupnya. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa, saudara? Karena ketika seseorang dekat dengan Tuhan, maka yang pertama yang terjadi adalah dia hidup di dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan. Waktu kita mendekatkan diri dengan Tuhan, Tuhan impartasikan kekudusannya bagi kita, sehingga orang yang dekat dengan Tuhan, dia tidak akan betah lagi berbuat dosa. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia tidak akan betah lagi hidup dalam kenajisan. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia tidak akan betah lagi hidup dalam homoseksual. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan betah lagi hidup sebagai lesbian. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia tidak mau lagi hidup sebagai pelakor perebut suami orang. Saudara, ya, orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan diimpartasikan kekudusannya sehingga dia bisa melekat dengan Tuhan. Saya dulu bukan seorang yang mengenal Kristus, saudara, ya. Papi saya haji dan saya mengenal Yesus tahun 95. Ketika saya belum hidup di dalam Tuhan, tidak ada damai sejahtera. Ya, saya melakukan dosa apa saja yang saya mau. Tetapi apakah ketika kita melakukan apa saja yang kita mau itu akan bawa damai sejahtera? Tidak. Kita semakin terkungkum jauh dari Tuhan, tidak ada damai. Pada akhirnya yang ada adalah saya kepengen bunuh diri, mengakhiri hidup saya. Tetapi di situ saya mengenal Tuhan. Yesus menyatakan dirinya secara pribadi kepada saya. Lalu saya mengenal dia, menerima kebenarannya. Dan apa yang terjadi? Ketika saya mengenal Tuhan Yesus, saya mulai dekat dengan Tuhan. Ada damai sejahtera, sukacita. Ketika saya dekatkan diri dengan Tuhan, lalu akhirnya saya dengan sendirinya mulai membenci dosa, saudara. Orang-orang datang dan bertanya kepada saya, Bu, saya mau tinggalkan dosa saya. Saya seorang homoseksual, saya mau melepaskan diri dari dosa ini. Ibu, saya adalah seorang lesbi, saya mau melepaskan diri. Bagaimana caranya? Saya cuma bilang satu, dekatkan dirimu dengan Tuhan. Ya. Dia bilang, tapi iblis begitu keras menarik saya. Iya, Tuhan bilang, bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Lawanlah iblis, mendekatlah kepada Allah dan lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Kita tidak akan pernah bisa meninggalkan dosa kalau kita tidak mendekatkan diri dengan Tuhan. Sayangnya hari-hari ini banyak orang mengaku Kristen, bahkan melayani Tuhan di gereja, tetapi mereka hidup tidak dekat dengan Tuhan. Mereka masih jatuh bangun di dalam dosa. Mereka sibuk dengan hal-hal kedagingan dan keduniawian mereka, sehingga mereka tidak dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya apa? Tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Saudara, kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Karena waktu kita dekat dengan Tuhan, kita hidup dalam kekudusan, kita mengerti kebenaran, kita punya damai sejahtera di hati, kita tidak lagi pengen melakukan dosa. Dan disitulah ada ketenangan di dalam hidup. Makanya Daud pemazmur bisa berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan itulah yang akan membawa kesehatan bagi jiwa dan jasmani kita.
Ya, orang yang tenang itu jiwanya sehat, badannya juga sehat. Tapi ketika orang nggak tenang, dia nggak bisa tidur, dia bisa stres, dia depresi. Hari-hari ini saya banyak mendengar saudara orang mulai bersaksi, ibu, saya nggak bisa tidur, saya tadinya darah tinggi, saya gini. Tapi semenjak saya lihat khotbah-khotbah ibu di channel YouTube ibu, saya mulai hari-hari ini bisa tidur. Saya mulai tenang, saya nggak darah saya tidak naik lagi. Kenapa saudara? Karena ada ketenangan. Waktu dia mendekatkan diri dengan Tuhan, tidak ada cara lain. Bagaimana engkau mau sehat secara jasmani dan rohani? Nomor 1, dekatkan dirimu dengan Tuhan. Daud pernah mengalami stres yang luar biasa ketika dia mau dibunuh oleh raja. Yang mau bunuh dia tuh raja loh saudara. Itu kayak presiden di satu bangsa, dan dia disuruh cari akan dibunuh saudara. Ya, bayangkan bagaimana kesetresannya Daud menghadapi itu. Tapi kenapa pada akhirnya dia bisa menulis Mazmur, dia bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena dia pernah mengalami situasi di mana tidak ada ketenangan. Lalu dia mendekatkan diri dengan Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan itu ada ketenangan yang sejati. Tempat teraman hari-hari ini adalah masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika menghadapi situasi yang seperti ini, kekacauan di depan mata, bahkan kita tidak pernah tahu sampai kapan ini akan terjadi. Tempat terindah dan tempat terbaik itu adalah di dalam hadirat Tuhan. Kalau itu saudara, yang pertama, kalau kita mau sehat secara jasmani dan rohani, dekatkan dirimu dengan Tuhan. Lalu yang kedua saudara ya, bagaimana caranya kita bisa menjaga kesehatan rohani kita? Yang kedua di sana saudara, saya mau kasih tahu buat kita semua sesuai firman Tuhan tentunya, bagaimana kita bisa memiliki roh yang sehat, yaitu dengan cara kendalikan dirimu. Ya, mari kita kendalikan diri kita. Kenapa saudara? Karena orang yang bisa mengendalikan dirinya, ya, dia seperti orang yang bisa merebut kota, saudara. Ya, orang yang menguasai diri, Alkitab berkata, seperti seorang pahlawan yang bisa merebut kota. Saudara bayangkan, merebut sebuah kota itu sulit sekali. Tapi orang yang bisa menguasai dirinya, dia lebih dari seorang pahlawan yang bisa merebut kota. Ya, mari kita baca dulu sama-sama ayat firman Tuhan di dalam Amsal 25 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata di sana, Amsal 25 ayat yang ke-28, Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya, ya. Ayat ini berkata, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Bagaimana kita bisa memiliki kesehatan rohani waktu kita dapat mengendalikan diri kita? Karena orang yang tidak bisa mengendalikan diri, dia seperti kota yang temboknya itu roboh. Kota kalau temboknya udah roboh itu gak ada perlindungan saudara. Maka serangan dari manapun bisa masuk. Tapi ketika kita bisa mengendalikan diri, maka kita sedang membangun tembok atas hidup kita. Iblis tidak bisa menyerang kita dari segi apapun juga. Saudara, saya sangat yakin dan percaya, kita juga percaya bahwa kesehatan fisik itu sangat tentukan oleh kesehatan rohani kita. Waktu roh kita kuat, maka fisik kita kuat. Satu kali saya menangani kasus, ada seorang ibu saudara, suaminya berselingkuh. Lalu ibu ini tertekan, dia syok, dia depresi. Kenapa? Karena suaminya itu orang yang baik-baik. Suaminya itu selama ini suami yang baik-baik saudara. Mereka menikah sudah puluhan tahun. Dia merasa suaminya ini suami yang luar biasa bagi dia. Ya, tetapi satu kali ada badai yang luar biasa menerpa, ketahuan suaminya selingkuh saudara. Nah, waktu ketahuan suaminya selingkuh, ibu ini depresi, dia stres berat saudara. Kenapa? Karena masalah itu akhirnya masuk ke dalam jiwanya. Ya, lihat cara kerja iblis dan cara kerja masalah dalam jiwa kita. Masalah yang tadinya berada di luar diri, yaitu perselingkuhan suaminya, akhirnya masuk ke dalam dirinya, masuk ke dalam jiwanya. Ya, saudara, ya, kenapa bisa masuk? Ya, karena memang dia mengizinkan masuk, dan memang ya harus masuk, karena yang berselingkuh itu suami kita, orang yang kita kasih dengan segenap jiwa. Ya, makanya ada yang bilang kalau mengasihi itu nggak usah segenap jiwa, setengah jiwa aja gitu ya. Jadi kalau dia selingkuh, kita nggak terlalu sakit jiwanya, ya. Tapi jangan saudara ya. Lalu akhirnya saudara, dia terpukul, dia stres luar biasa. Sampai akhirnya saudara, ibu ini nggak bisa berdiri. Dia kalau berdiri itu badannya berkeringat dingin, lalu kakinya itu lemes.
Dia jatuh saudara beberapa kali pingsan dan bahkan kayak orang yang kehilangan kekuatan dan ya seperti lumpuh saudara. Saudara bisa bayangkan ketika tekanan masuk ke dalam jiwa, lalu jiwa kita teracuni oleh kepahitan, kekecewaan, sakit hati, kesedihan, marah bercampur semua dalam jiwa, mempengaruhi kesehatan fisik. Apa yang terjadi? Berdiri saja dia nggak kuat, kayak mau lumpuh, kehilangan kekuatan. Akhirnya saudara, suaminya berinisiatif untuk membawa dia ke psikolog, psikiater. Padahal suaminya sudah bertobat, suaminya memutuskan perempuan itu, suaminya mau hidup baik-baik lagi, suaminya berlutut di bawah kakinya dan meminta pengampunan. Tapi karena persoalan itu sudah masuk ke dalam jiwa, maka itu mempengaruhi seluruh tubuh. Lalu akhirnya saudara, bukan cuma dia berasa mau lumpuh, tapi saudara kalau malam gak bisa tidur, sulit untuk tidur ya. Akhirnya dia datang ke psikiater, psikiaternya bilang begini, "Ibu, saya sudah sering menangani pasien yang seperti ini. Saya cuma mau bilang sama ibu sama bapak, ya ibu akan seperti ini itu selama 6 bulan. Ya itu normalnya." Ya itu normalnya, dia bilang menurut ilmu ya psikiater itu jiwa ibu akan terganggu itu mungkin selama 6 bulan bahkan bisa 8 bulan, itu up and down terus seperti itu. Ya jadi bapak sama ibu harus siap menghadapi ini dan ya saya kasih obat penenang. Jadi ibu kalau mau tidur malam minumlah obat ini. Tapi apakah itu menolong saudara? Ya menolong cuma kalau mau tidur karena itu obat menenangkan, lalu juga ada obat tidurnya, jadi dia tertidur. Tapi ketika terbangun tengah malam, dia ingat lagi, dia sedih lagi, dia stres lagi saudara. Seperti itu terus, lalu akhirnya dia merasa ada yang gak beres ya. Lalu tiba-tiba dia menemukan channel YouTube saya, lalu dia melihat khotbah-khotbah saya dan dia akhirnya menghubungi saya saudara ya lewat telepon. Ketika dia menelpon saya, ya dia ajak saya ketemu saudara. Waktu saya ketemu dengan dia, ya saya mendengarkan semua ceritanya, keluhannya. Dia cerita suaminya ini baik, lalu gini-gini terjadi begini-begini, sampai akhirnya dia menceritakan kepada saya bahwa dia sudah konsultasi ke psikiater. Kata psikiater, "Bu, saya akan seperti ini selama 6 bulan. Itu normal manusia biasa yang bisa sembuh." Lalu waktu mendengar hal itu saudara, saya cuma bertanya sama ibu itu gini, "Bu, dan ibu mau selama 6 bulan ibu hidup seperti ini? Ibu lututnya lemes seperti mau lumpuh, ibu dikuasai kemarahan, kekecewaan, ibu gak bisa tidur setiap malam, ibu mau?" Ya, dia bilang, "Ya tapi kan ini sudah terjadi, tapi saya sekarang mau tanya aja, ibu mau apa enggak sampai 6 bulan? Kalau saya lihat keadaan ini ibu biarkan terus seperti ini, lalu tiap hari ibu bertengkar sama suami, ibu ingat lagi, ibu ungkit lagi suami yang tadinya udah mau bertobat akhirnya tidak merasa tenang. Dan kalau ini terjadi sampai 6 bulan seperti ini, Bu, saya bisa yakin ibu bisa depresi bahkan gila. Kenapa? Karena jiwamu tuh sakit." Lalu dia bertanya kepada saya, "Lalu saya harus gimana sekarang Bu Debbie?" Ya kuncinya cuma ibu mau gak satu? Saya mau tanya, ibu mau gak satu? Apa? Kendalikan dirimu. Ketika kita tidak bisa mengendalikan keadaan di sekeliling kita, maka ada satu kata saudara, engkau bisa mengendalikan dirimu. Karena kita manusia tidak akan pernah bisa mengendalikan semua keadaan di hidup kita. Ya, mau sehebat apapun ibu menjaga suami ibu, buktinya toh juga selingkuh. Artinya kita kan gak bisa mengendalikan semua hal. Sehebat apapun kita menjaga anak-anak kita, satu saat anak kita bisa mengecewakan kita. Ya, makanya saya tuh ibu-ibu yang konseling, "Ibu, anak saya tuh begini." Saya bilang, "Ibu, ya dengar ya Bu ya, jangan berusaha mengendalikan segala hal dalam hidupmu karena ibu akan stres. Berusaha kendalikanlah dirimu. Serahkan anak-anakmu pada Tuhan, serahkan suamimu pada Tuhan, dan ibu fokuslah kepada Tuhan, bersukacitalah." Ya, kita gak bisa mengendalikan semua keadaan dalam hidup kita. Lalu akhirnya saudara, saya cuma tanya begini, "Ibu mau?" Berkata, "Iya, aku mau mengendalikan diriku." Cuma semudah itu Bu. Ya, ketika ibu mau berkata mau, ya kita berdoa sama-sama. Kenapa? Karena Tuhan itu
tidak mencari orang yang mampu, tapi Tuhan cari orang yang mau. Kenapa? Karena kemampuan itu adalah milik Allah, bagian Tuhan yang akan dikerjakan dalam hidup kita. Makanya saudara, orang tuh kalau mau bertobat, jangan mikir kamu mampu atau tidak dulu, tapi kamu bilang dulu mau. Yes, aku mau, Bu. Aku mau tinggalkan homoseksual, aku mau tinggalkan lesbian, aku mau tinggalkan narkoba, aku mau berhenti rokok, aku mau dulu, mau. Kenapa? Karena kesanggupanku adalah pekerjaan Allah di dalam aku. Tuhan yang akan memampukan. Lalu akhirnya dia bilang, iya Bu, saya mau Bu. Sambil nangis ibu ini dia bilang, saya ndak mau tertekan seperti ini 6 bulan. Memang bisa gila saya Bu. Setiap hari di otak saya itu cuma berpikir gini, 6 bulan. Ini aja saya baru lewati 1 bulan. Saya sampai kayak begini nih 6 bulan. Akhirnya itu terekam di memorinya, turun ke otaknya, sampai ke hati, ke jiwanya. Dia terpuruk saudara. Semakin terpuruk, semakin terpuruk. Ketika bertemu saya hari itu, saya bilang, ayo Bu, kita berdoa. Saya mau bilang, ibu bisa sembuh hari ini. Ketika ibu mau berkata, yes, aku mau mengendalikan tubuhku, aku mau mengendalikan diriku sesuai dengan firman Tuhan. Lalu saya katakan kepada dia, Bu, ketika Daud menghadapi tekanan yang begitu hebat, akan dibunuh oleh Saul, ini berbicara tentang mau kehilangan nyawa, ya. Daud berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dan gundah gulana di dalam aku? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bagaimana cara kita mengendalikan diri kita? Dengan memerintahkan supaya jiwa kita ini melakukan firman Tuhan. Kalau hari ini Anda sedang tertekan, dengan adanya virus corona ini membuat orang tertekan, saudara. Memikirkan apa yang akan terjadi ke depan, banyak orang tertekan. Lalu depresi, lalu stres, akhirnya berantem di rumah tangga, suami istri ribut. Kenapa? Karena dipicu oleh sebuah keadaan yang tidak mengenakan. Ya, tetapi inilah saatnya kita harus memerintahkan diri kita dan mengendalikan diri kita dan berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu ketika corona ini mulai merebak, lalu kita nggak boleh beribadah, kita semua stres, semua jadwal pelayanan dibatalkan. Ya bukan cuma itu, ketika kita dengar orang meninggal, hamba Tuhan meninggal, teman-teman pelayanan meninggal. Ya, saya melihat tetangga berapa rumah saya dapat kabar meninggal. Kenapa? Kena corona. Aduh, rasanya corona itu mendekat ke rumah kita gitu ya. Lalu apa-apa itu kita tuh ketakutan, kita parno saudara. Mau pegang pintu harus semprot-semprot. Mau apa semua, ya memang kita harus menjaga kesehatan. Tetapi ya, ketakutan itu akhirnya merasuk saudara. Virus yang tidak terlihat itu bisa mengendalikan jiwa kita sampai kita ada dalam ketakutan. Sampai akhirnya saudara, kita batuk saja sedikit leher kata, aduh jangan-jangan saya corona ya. Meriang dikit demam, aduh corona. Ya, padahal Alkitab bilang apa yang engkau takutkan itu bisa terjadi kepadamu. Karena apa yang engkau takutkan itu bisa jadi engkau imani. Dan sesuatu yang kita imani itu bisa menimpa kita. Ya. Lalu saudara, kenapa virus yang kecil yang tidak terlihat itu bisa merasuki kita? Sementara Tuhan yang sama-sama tidak terlihat, kenapa Tuhan tidak ada di hati kita hari-hari ini? Ya, buang jauh-jauh semua ketakutan itu. Mulai perintahkan kepada jiwamu, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Lalu saya berdoa buat ibu itu hari itu. Bu, ya, memang secara ilmu kedokteran psikiater berkata ibu bisa sembuh 6 bulan. Tapi kita punya Tuhan yang hebat, Bu. Tuhan yang bisa bekerja melampaui batas keterbatasan manusia. Sejauh mana? Sejauh ketika ibu berkata ibu mau, yes, aku mau mengendalikan jiwaku sesuai firman Tuhan. Lalu hari itu saya berdoa, dia nangis saudara. Dia nangis, dan pada hari itu juga dia telepon suaminya saudara. Suaminya kaget. Dia menelpon untuk pertama kalinya tanpa rasa marah, tanpa rasa dendam. Dan saya mendengar kesaksian besokannya dia bilang, ibu, suaminya juga berkata kepada saya, Bu, puji Tuhan, sejak dia ketemu ibu hari itu dia sudah tidak minum obat tidur lagi. Wow saudara, ketika kita mau berkata ya bahwa aku mau sembuh Tuhan, kitalah yang mengendalikan diri kita saudara. Apakah satu saat ibu ini bisa down lagi? Bisa, ketika dia membiarkan ya perasaannya yang menguasai dia, ketika dia membiarkan serasa sakit hati, sesuatu yang dari iblis yang bisa menguasainya. Hari ini kita mau berkata saudara, tidak ada pilihan lain. Kita mau bilang, Tuhan,
Kami mau yang pertama dekatkan diri dengan Tuhan, tinggalkan semua dosa, buang semua kenajisan supaya ada ketenangan. Karena ingat, dosa itu pencabut damai sejahtera nomor 1 dalam hidup manusia. Yang kedua, kita mau bilang, Tuhan, aku mau mengendalikan diriku. Aku tidak mau jadi kota yang roboh, tapi aku mau menjadi seorang pahlawan. Aku berkata, hai jiwaku, tunduklah kepada firman Tuhan. Hari ini saudara, ketika engkau mau berkata seperti itu, saya yakin dan percaya maka kita akan punya jiwa yang sehat, tubuh yang sehat. Karena kita gak ada pilihan hari-hari ini. Pilihan kita hanyalah kembali kepada Tuhan. Pilihan kita hanyalah percaya kepada firman Tuhan. Mari saudara, saya mau mengajak saudara semua yang mendengarkan tayangan khotbah hari ini. Kita mau berkata, Tuhan, aku mau kembali kepadamu, mendekatkan diri dengan Engkau. Yang kedua, aku mau mengendalikan hidupku, tubuhku, jiwaku sesuai dengan firman-Mu. Kami percaya Engkau yang memberikan kami kekuatan. Mari angkat tanganmu saudara. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau beserta dengan kami Tuhan. Kami ingin Bapa untuk hari-hari ini tetap memiliki roh yang sehat di hadapan Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk terus mendekatkan diri dengan Engkau. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk terus berkata ya kepada firman-Mu. Sebab Tuhan tidak mencari orang yang mampu, Engkau mencari orang yang mau. Karena kemampuan adalah bagian Tuhan yang akan dikerjakan bagi kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mau berkata hari ini, aku mau mengendalikan diriku. Jika hari ini Engkau dikuasai oleh amarah, kepahitan, kekecewaan, buang semua itu di dalam nama Yesus. Perkatakan kepada dirimu dan jiwamu, hai jiwaku, pujilah Tuhan, tunduklah kepada Tuhan. Ketika kita mengendalikan diri kita, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Berkati Tuhan jemaat pada hari ini. Apapun yang menjadi persoalan mereka, Tuhan jamah, Tuhan lawat. Jadikan mereka jemaat yang kuat, yang terus bertumbuh sehat jasmani dan rohani, supaya kami menjadi umat yang layak menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Dan kami percaya nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mujizat-Mu masih terjadi. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati. Setiap hari selalu terjadi, mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi, mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu